Saya Rindy Yuli Ardia Sofa mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Fenomena Pengantin Pesanan di Indonesia Tiongkok pasca keluarnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbicara tentang pengantin pesanan merupakan bagian dari perdagangan orang dengan modus baru, di mana dalam praktiknya terdapat suatu pembelian dari pihak perempuan Indonesia untuk kemudian dicalonkan kepada pria Tiongkok melalui matchmaking atau agen biru perjodohan. Di balik alasan mengapa pria Tiongkok memilih untuk mencari pengantin pesanan di luar negaranya adalah akibat dari kebijakan loncat policy itu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga laki-laki atau pria Tiongkok merasa bahwa perempuan di negaranya begitu sedikit, dan sekalipun juga terdapat syarat berupa sanjiben apabila ingin menikahi perempuan Tiongkok, yakni syarat berupa uang, rumah, mobil, dan juga pendidikan. Dan tidak semua pria Tiongkok memiliki kapabilitas untuk memenuhi syarat tersebut, sehingga pengantin pesanan ini dirasa lebih mudah dan murah untuk mendapatkan pengantin. Dan untuk itu Indonesia telah meratifikasi protokol Palermo yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, di mana di dalamnya sudah terdapat hal-hal apa saja yang mencakup atau kategori yang menjadi bagian dari perdagangan orang dan termasuk sanksi-sanksi apa saja. Dan untuk itu, maka rumusan masalah dalam pertanyaan ini adalah mengapa kasus pengantin pesanan ini masih terjadi meskipun sudah ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan dibalik mengapa kasus ini masih terjadi dan manfaat penelitiannya. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap dalam memperluas kajian multidisiplin ilmu hubungan internasional, dan juga akan dapat dijadikan sebagai literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya, dan untuk bagi penulis dapat memberikan wawasan terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau yang membuat pengantin pesanan terus terjadi, dan juga dijadikan sebagai referensi bagi pembaca mengenai hal-hal atau kondisi terkait pengantin pesanan. Rangka teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kebijakan publik, di mana kebijakan publik ini pada dasarnya dijadikan sebagai landasan untuk menentukan suatu kawasan kekuasaan, dan kebijakan publik ini dijadikan sebagai respon dari pemerintah dalam menghadapi atau merespon persoalan yang terjadi dalam negara. Kerangka operasional yang digunakan adalah teori efektivitas hukum, di mana efektivitas hukum ini berupa setiap orang harus benar-benar berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana norma itu dipatuhi dan juga ditempatkan. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja yang untuk mengukur efektivitas hukum dapat ditinjau dari undang-undang itu sendiri, kemudian pendekatan sarana atau fasilitas, masyarakat, dan juga budaya. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah upaya Cina dalam mengatasi blade trafficking oleh Miranti Kusuma, perdagangan perempuan dengan dalih perkawinan, dan juga upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang studi kasus pengantin pesanan FOB Indonesia Cina. Argumen utama dalam penelitian ini sesuai dengan teori efektivitas hukum, maka dapat ditemukan hasil bahwa pengantin pesanan masih terjadi karena terdapat dua faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini merupakan penyumbang terjadinya pengantin pesanan dari pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya dari pihak perempuannya, dan dari eksternalnya kemudian juga terdapat perbedaan pandangan antara Indonesia dan Tiongkok, yang mana hal ini nanti mengacu atau bisa dirumuskan ke dalam kebijakan undang-undang itu tersendiri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dan objek dan fokus penelitiannya adalah alasan pengantin pesanan masih terjadi pasca Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan batasan waktu penelitian ini mulai dari 2015 sampai 2020. Teknik pengumpulan data berupa kajian studi pustaka, dan untuk uji keabsahan data dengan menggunakan metode trianalisis sumber, dan analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.
pesanan. Pengantin pesanan adalah suatu tindakan pemindahan orang Indonesia ke Tiongkok melalui agen perjodohan, di mana pada praktiknya pengantin pesanan memesan melalui maklar yang ada di Cina untuk kemudian dicarikan pengantin di luar negaranya dengan beberapa syarat sesuai kriteria. Dan dalam praktiknya, pihak laki-laki akan membayar uang kepada Mbak Comblang sejumlah 400 hingga 700 juta. Dan nanti Mbak Comblang dalam praktiknya pengantin pesanan ini akan memberikan uang kepada pengantin pesanan berupa 20 juta dan dalam praktiknya nanti juga terdapat penipuan di mana salah satu tujuan lainnya adalah hidup kesejahteraan apabila menikah dengan pria Tiongkok, dan kemudian diharapkan jika menikah dengan pria Tiongkok maka perempuan Indonesia akan terlepas dari kemiskinan. Dan sasaran dari Mbak Comblang ini kepada perempuan Indonesia adalah rata-rata yang berada di bawah umur. Nanti saat pelaksanaannya, Mbak Comblang akan melakukan penipuan data terhadap korban pengantin pesanan sehingga pada saat dibawa ke Tiongkok nanti ternyata yang didapat adalah bukan kesejahteraan, melainkan adalah kekerasan dan juga eksploitasi. Berikut adalah data jumlah kasus menurut laporan Direktorat PWNI dan juga pihak Kementerian Luar Negeri. Dan menurut laporan SGRI sendiri pun, daerah dengan tingkat tertinggi dari pengantin pesanan adalah dari Jawa Barat sejumlah 16 kasus dan juga Kalimantan Barat. Dan untuk membuktikan bahwa pengantin pesanan ini adalah bentuk dari eksploitasi adalah pengakuan dari salah satu korban di mana menyatakan bahwa dirinya selama di sana tidak mendapatkan keharmonisan dan kesejahteraan layaknya pernikahan pada umumnya, namun mereka dipaksa untuk bekerja dan sebagai pemuas. Dan dari para suami sendiri pun juga telah mengaku bahwa dia telah membayar perempuan ini melalui Mbak Comblang, sehingga ketika dalam praktiknya nanti terdapat kekerasan, itu adalah hal yang wajar. Alasan dibalik kasus pengantin pesanan masih terjadi ini dari internal pelaku. Human trafficking terjadi karena ada faktor supply dan demand. Nah, dari pendidikan dan juga latar belakang ekonomi dan kondisi sosial budaya ini merupakan faktor supply dari perempuan untuk akhirnya bisa terjerat dalam human trafficking. Nah, cowok sendiri atau Mbak Comblang ini bisa masuk kepada perempuan karena ekspektasi pihak perempuan, di mana masyarakat yang berasal dari pendidikan yang rendah dan juga latar belakang ekonomi yang kuat memunculkan adanya harapan hidup baru untuk bisa memperbaiki hidup. Walaupun pada dasarnya terdapat berbagai cara untuk bisa keluar dari zona tersebut, namun pengantin pesanan ini dirasa lebih mudah dan murah untuk bisa mensejahterakan hidupnya. Indonesia telah meratifikasi protokol Palermo berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, di mana di dalamnya sudah termuat beberapa indikator perdagangan manusia seperti apa dan juga sanksi-sanksi yang diberikan. Akan tetapi di Tiongkok sendiri tidak meratifikasi protokol PBB, dan di Tiongkok sendiri pun juga hanya terdapat Undang-Undang Tindak Pidana Nomor 249 yang mengatur perdagangan manusia, namun mengecualikan laki-laki sebagai pelaku potensial dari kejahatan tersebut. Sehingga dari sini dapat ditemukan bahwa Indonesia dan Tiongkok sudah memiliki pandangan yang berbeda terkait undang-undang. Sekalipun itu, akibat selain itu dari sisi Indonesia pun ternyata masih ada pandangan dari penegak hukum yang berbeda. Meskipun sudah ada undang-undang yang jelas dan secara rinci, namun ketika pengadilan mendakwa kasus pengantin pesanan ini justru tidak menggunakan UU TPPO, melainkan dari KUHP ataupun perdagangan anak, sehingga kemudian pemberian sanksi pun juga tergolong rendah dibandingkan kesesuaian dari Undang-Undang TPPO. Sejalan dengan itu, pandangan Indonesia dan juga Tiongkok dalam bidang MUI menjadi salah satu kendala besar terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Karena Indonesia mengacu pada UU TPPO mengidentifikasikan bahwa pengantin pesanan merupakan sindikat atau modus dari perdagangan orang. Sedangkan dari pihak Tiongkok memandang bahwa
pemantik pesanan bukanlah suatu hal kejahatan, karena menurut mereka sudah terdapat hukum sah bahwa pihak perempuan dan juga laki-laki di sana menikah. Dan untuk itu, pemerintah Tiongkok memandang apabila terjadi suatu bentuk kejahatan di dalam rumah tangga, maka itu bukan ranah negara untuk ikut campur. Kesimpulannya, pemantik pesanan yang terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah disebabkan beberapa faktor dari suplai masyarakat yang mendorong bahwa pemantik pesanan ini tuh memang sebagai tawaran yang murah dan mudah untuk bisa dari pemantik pesanan. Dan kemudian juga terdapat perbedaan antara Indonesia dan Tiongkok dalam membentuk kebijakan terkait perdagangan orang, sehingga hal ini turut menjadi batu sandung bagi pemerintah Indonesia untuk bisa menangani kasus pengantin pesanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu anggota International Coffee Organization. Dengan komunikasi rasa dan aroma kopi asal Indonesia, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan perdagangan kopi di dunia. Indonesia memiliki beragam varietas yang tersebar di seluruh wilayah. Kopi yang berasal dari Indonesia juga memiliki keunggulan dari segi rasa dan varietas yang beragam. Tidak hanya rasa, varietas, dan cita rasa, Indonesia juga memproduksi kopi mulai dari kebutuhan komersil hingga specialty grade. Selain itu, kita juga memiliki kopi single origin yang juga terbaik di dunia, yaitu kopi Jawa, Toraja, dan Mandailing. Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, pada tahun 2017 menyebutkan bahwa kopi merupakan komoditas dengan nilai ekspor terbesar kelima dengan nilai perdagangan mencapai 1,01 Emirat Arab. Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang mengkonsumsi kopi sedang meningkat dan berkembang. Bagi masyarakat Afrika Selatan, kopi tidak hanya diminum untuk memulai hari, tetapi juga sebagai kebutuhan bersosialisasi. Budaya kopi Afrika Selatan telah berkembang selama beberapa tahun terakhir dengan 38.298 ton kopi yang diproduksi. Beberapa tahun terakhir juga Afrika Selatan mengalami perkembangan tren kopi. Hal ini membuat Afrika Selatan menjadi tempat yang luar biasa untuk pertumbuhan industri kopi dengan banyak peluang bagi para penyedia kopi. Seiring berjalannya waktu, Afrika Selatan sering mengimpor biji kopi. Pasar kopi terus berkembang dengan meningkatnya jumlah kedai specialty kopi dan kopi roastery yang dibuka. Tren menuju kopi berkualitas tinggi telah menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap biji kopi specialty dan kepedulian yang lebih besar terhadap produksi berkelanjutan dan terlanjur. Selain itu, terjadi peningkatan kedai kopi yang menawarkan kopi single origin. Namun, karena terbatasnya produk kopi single origin di Afrika Selatan, sebagian besar kopi yang dikonsumsi terus diimpor dari negara lain. Mengapa tema ini menarik? Bagi Indonesia, kopi merupakan salah satu komoditas penting yang dapat digunakan sebagai alat diplomasi. Melalui kopi, Indonesia dapat menyampaikan nilai-nilai budaya Indonesia ke luar negeri. Selain itu, dapat mempererat hubungan bilateral Indonesia dengan berbagai negara. Budaya minum kopi di Indonesia sendiri memberikan kaitan mengenai nilai-nilai toleransi dan mekanisme penyelesaian masalah secara damai. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan studi hubungan internasional, khususnya mengenai sosial diplomasi kopi Indonesia di luar negeri, memperkaya kajian analisis sosial diplomasi sebagai bagian dari studi hubungan internasional, dan memberikan tambahan referensi akademis studi internasional. Maka teori yang saya pakai yaitu diplomasi publik. Diplomasi publik merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk memobilisasi sumber daya sebagai alat komunikasi dan menarik publik negara lain, dan bukan hanya pemerintah mereka. Diplomasi publik mencoba untuk menarik perhatian sumber daya potensial melalui penyebaran transfer budaya, pertukaran, dan lain sebagainya.
Diplomasi publik memiliki dua implikasi penting. Pertama, publik sebagai objek. Dalam artian publik di dalam suatu negara adalah objek atau tujuan dari diplomasi negara. Kedua, publik adalah subjek. Dalam artian publik di tataran domestik ikut serta dalam aktivitas diplomasi yang dilakukan pemerintah. Hal ini memberikan arti penting bahwa publik memiliki peranan penting dalam berjalannya diplomasi. Untuk kerangka pemikiran operasional, saya menggunakan yang pertama gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi adalah salah satu bentuk dari diplomasi publik yang menggunakan diplomasi budaya, diplomasi kuliner, dan nation branding untuk membuat budaya menjadi nyata melalui rasa gastronoma. Gastrodiplomasi membantu orang asing mengenal dan merasa familiar pada budaya tertentu dan merasa menemukan bagian lain dari dunia, meskipun orang tersebut belum pernah bertemu atau berhubungan langsung dengan budaya yang dimaksud. Gastrodiplomasi melibatkan publik sebagai sasaran, tidak hanya melibatkan aktor-aktor seperti kepala negara, duta besar, dan petinggi-petinggi serupa. Menurut Rokowa, gastrodiplomasi sebagai bagian dari budaya berpotensi menjadi media untuk menjalin hubungan dengan individu lain, juga hubungan internasional. Yang kedua, saya memakai diplomasi kopi. Diplomasi kopi merupakan gaya baru dalam berdiplomasi dengan menggunakan kopi sebagai instrumen utamanya. Promosi kopi merupakan bagian dari pengenalan keragaman budaya. Selain itu, juga dapat mempererat kerjasama ekonomi melalui ekspor kopi. Diplomasi kopi dilakukan dengan menggunakan pendekatan bilateral dan multilateral. Diplomasi kopi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan ekspor dan promosi kopi Indonesia di dunia. Dan kopi telah difokuskan sebagai media diplomasi sejak tahun 2018. Dulu saya memakai 3 artikel, yaitu yang berjudul Diplomasi Kopi Indonesia di Kancah Dunia, lalu Coffee Diplomacy in Jokowi's Era, dan Extending Indonesian Gastro-Diplomacy Blending Geographical Indication. Ringkasan dari penerapan teorinya yaitu upaya diplomasi kopi Indonesia di Afrika Selatan telah dilakukan oleh aktor state dan aktor non-state. Aktor state menggunakan pendekatan bilateral untuk meningkatkan branding kopi di Afrika Selatan, sedangkan aktor non-state berupaya melakukan edukasi dan pengadaan event untuk memperkenalkan kopi di Afrika Selatan. Metode penelitian. Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan metode kuasi kualitatif yang menggunakan penerapan teori dalam membantu penulis dalam analisanya. Objek dan fokus penelitian pada karya tulis ini yakni diplomasi kopi Indonesia di Afrika Selatan serta upaya promosi dan pengenalan kopi Indonesia di Afrika Selatan. Sedangkan batasan waktu dalam penelitian ini yakni tahun 2009 hingga tahun 2022. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh saya adalah teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan berupa data sekunder dan data primer. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara narasumber, yakni dengan ITPC atau Indonesian Trade Promotion Center Johannesburg, dan salah satu bangsa Indonesia yang diundang untuk mengisi acara Indonesian Coffee Week di Afrika Selatan. Dan itu data sekunder yang dipakai dan diperoleh melalui berbagai sumber yakni literatur, buku, dokumen, jurnal, berita, artikel, dan website pemerintah. Data dalam penelitian ini berasal dari sumber resmi terpercaya, termasuk media online dan offline. Untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh, penulis tidak hanya menggunakan satu sumber, tetapi juga membandingkan satu sumber dengan sumber lain untuk menunjukkan bahwa data yang ditemukan valid. Analisa data yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan juga angka.
pertama, bagaimana budaya kopi di Afrika Selatan. Budaya kopi telah menjadi tren di dunia sejak dahulu. Dan budaya kopi di Afrika Selatan sendiri tidak dapat terverifikasi meskipun komoditas ini telah masuk dan diperkenalkan sejak tahun 1800-an. Budaya kopi di Afrika Selatan sendiri pada awalnya sangat rendah dengan masyarakatnya yang jarang meminum kopi. Pada tahun 2016, South African Coffee Code atau SACC mengatakan bahwa konsumsi kopi di Afrika Selatan mengalami peningkatan yang signifikan selama 10 tahun terakhir. Tingkat konsumsi kopi dapat dikatakan berkembang pesat dikarenakan berkembang pesatnya budaya konsumsi kopi dan meningkatnya urbanisasi dan pendapatan kelas menengah. Selain itu, menurut De Waal dan Pena, pada tahun 2013, persentase pertumbuhan kopi specialty saat ini menyumbang 13,9% dari keseluruhan volume dan 31,2% dari nilai run 1 miliar. Dari semua kopi yang dijual di Afrika Selatan, tren global juga mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat Afrika Selatan. Masyarakat mulai tertarik dengan kopi-kopi baru dan berkualitas tinggi. Pada tahun 2010 hingga 2020, konsumsi kopi masyarakat di Afrika Selatan mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun pada awal 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Afrika Selatan, namun tingkat konsumsi kopi masyarakat tetap tinggi. Food and Agriculture Data menyebutkan bahwa pada tahun 2020, masyarakat Afrika Selatan telah mengonsumsi lebih dari 600.000 kantong kopi yang dijelaskan 60 kg per kantongnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai diplomasi kopi Indonesia di Afrika Selatan pada tahun 2018 hingga 2022. Yang saya bagi dengan pembahasan pertama peranan aktor negara, yaitu adanya ITPC, KBRI Pretoria dan KJRI Cape Town. Mereka menjadi ujung tombak diplomasi kopi di Afrika Selatan. Selain itu, ITPC Johannesburg utamanya bertugas untuk meningkatkan performa ekspor kopi Indonesia di Afrika Selatan. ITPC Johannesburg bersama dengan KBRI Pretoria bertugas untuk memperkenalkan kopi Indonesia di Afrika Selatan. ITPC mendapatkan dukungan penuh dari KBRI Pretoria untuk mengadakan berbagai program yang dapat memperkenalkan kopi Indonesia. Tujuan utama program-program yang dibuat oleh KBRI Pretoria dan ITPC Johannesburg ini adalah untuk meningkatkan minat masyarakat Afrika Selatan terhadap produk kopi specialty Indonesia. Setidaknya ada 6 bentuk program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh ITPC. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain in-store promotion, business contact dan advokasi bisnis, berpartisipasi dalam expo atau pameran yang diadakan oleh Afrika Selatan. Selain itu, juga menyelenggarakan festival kopi dan membuat market intelligence. Selain itu juga ada peran aktor non-negara, yaitu salah satu perusahaan kopi yang terlibat dalam diplomasi kopi Indonesia di Afrika Selatan adalah PT Pupuk Ujang, perusahaan kopi yang unggul dalam produk kopi Inggris yang berasal dari Sumedang. PT Pupuk Ujang berpartisipasi dalam Festival Kopi and Chocolate Afrika pada 26 hingga 28 Juli 2019 yang diadakan di Tiket Dokro, Johannesburg. Festival ini merupakan salah satu pameran coklat dan kopi terbesar di dunia. Keikutsertaan perusahaan ini pada Festival Kopi dan Coklat Afrika didukung dan dibantu oleh KBRI Pretoria. Pada pameran ini, PT Pupuk Ujang mempromosikan kopi asal Sumedang bernama Kopi Gelis. Selain perusahaan, aktor negara lain yang berperan dalam diplomasi kopi Indonesia di Afrika Selatan adalah barista. Salah satu contoh peranan aktif barista dalam diplomasi kopi adalah saat pengadaan Indonesia Coffee Week. Barista yang terlibat pada kegiatan ini bertugas untuk menunjukkan dan menjelaskan mengenai keunikan serta cita rasa kopi Indonesia pada masyarakat Afrika Selatan.
dan diharapkan mampu menyajikan kopi Indonesia yang dapat menarik minat kalangan pecinta kopi di Afrika Selatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan impor kopi Indonesia oleh Afrika Selatan tahun 2018 hingga tahun 2022. Diplomasi kopi Indonesia di Afrika Selatan dilakukan karena terbatasnya jumlah kopi Indonesia yang ada di Afrika Selatan. Jumlah yang terbatas ini disebabkan oleh setidaknya impor terhadap kopi yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Jumlah impor kopi dari Indonesia menuju Afrika Selatan hanya berkisar 1 hingga 2% dari keseluruhan jumlah kopi di Afrika Selatan. Oleh karena itu, diplomasi kopi Indonesia juga dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah impor kopi Indonesia. Mohon maaf, Saudari Alvia, waktu habis, mungkin bisa langsung dipersingkat atau kesimpulan saja. Terima kasih. Menurut OECD World, pada tahun 2023 melaporkan bahwa jumlah impor kopi Indonesia menuju Afrika Selatan pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, jumlah impor kopi Indonesia menuju Afrika Selatan adalah 24.532.564 ran. Selanjutnya 29.339.424 ran pada tahun 2019 dan 17.267.742 ran pada 2020 dan 15.080.647 ran pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan 64.135.507 ran pada tahun 2022. Kesimpulan dari hasil karya ilmiah ini menunjukkan bahwa diplomasi kopi Indonesia di Afrika Selatan dilakukan oleh aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara terdiri dari ITPC Johannesburg, KBRI Pretoria, dan KBRI Cape Town. Sedangkan aktor non-negara terdiri dari perusahaan kopi dan barista. ITPC Johannesburg, KBRI Pretoria, dan KBRI Cape Town memiliki peranan dalam perkenalan kopi Indonesia di Afrika Selatan. ITPC Johannesburg mendapatkan dukungan penuh dari KBRI Pretoria untuk mengadakan 6 program yang dapat memperkenalkan kopi Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat Afrika Selatan terhadap produk kopi spesialty Indonesia. Dan aktor negara berupa perusahaan kopi, aktor non-negara berupa perusahaan kopi, salah satunya PT Pupuk Ujang yang berpartisipasi dalam Kopi and Coklat Afrika, berperan untuk meningkatkan semangat petani kopi dan mendapatkan exposure dan membuka pasar baru. Sedangkan barista berperan untuk memperkenalkan cita rasa kopi Indonesia pada masyarakat Afrika Selatan. Terima kasih. Alinea atau paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Tidak boleh kemudian sak paragraf hanya satu kalimat. Ini jangan menggunakan jangan sampai terjadi satu paragraf hanya satu kalimat. Terus kembali lagi masih tentang teori. Kamu mencantumkan di situ teori tentang kebijakan publik. Ya, itu sebenarnya apa? Pertanyaan kan mengapa? Iya, apa gimana kebijakan publik digunakan? Kalau pertanyaanmu adalah mengapa undang-undangnya tidak efektif, begitu kan? Kalau pertanyaannya begitu, mungkin bolehlah kamu gunakan kebijakan publik, karena kebijakan publiknya tidak efektif atau efektif kan gitu kan? Kalau tidak, ya sudah. Menurut saya kebijakan publiknya tidak usah kan? Langsung aja ke efektivitasnya itu. Tapi sebenarnya tidak ada yang digunakan dibunyikan di ringkasan tata teori maupun di Monas. Akhirnya itu saja. Maksud saya ingin mengatakan bahwa sejak ada Doraemon yang bisa membawa pintu kemana saja, itu lagunya aja udah sirik gitu. Semua dapat dikabulkan dengan kantung aja. Yang mengabulkan itu semua itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kantung ajaib. Ya gitu ya. Tapi itu sih sudah sebenarnya. Pintu kemana saja. Akhirnya kita nggak melihat Jepang itu jahat.
Jepang itu Nobita, Jepang itu Doraemon, ya kan? Ninja itu yang merupakan pasukan pembunuh apa namanya? Ya kayak kita itu intelnya lah atau binnya lah, yang berprofesi kalau di Inggris itu diberi kode 00, dia yang boleh membunuh, eksekutor, ninja. Itu sekarang apa? Nggak jahat lagi, apalagi Jepang. Kenapa? Ada atomnya. Yang kerjanya mendaki gunung, turuni lembah. Jadi ketika kita melihat ninja Hattori Jepang, Jepang baik. Nah, itu yang dimaksud dengan diplomasi publik, karena aktornya publik diwujudkan. Doraemon, ya, ramen. Itu yang saya maksud dimaksud. Nah, Anda harus juga uraikan ketika ngundang barista itu meaningnya apa. Nah, karena tujuannya ekonomi, Anda lihat yang dikirim ke Indonesia itu adalah membuka outlet. Jadi kayak di sini itu ada franchise KFC, McD. Padahal kita tuh ayam punya banyak loh, bahkan olahannya nggak cuma digoreng. Amerika itu terkenal, hanya cuma digoreng itu udah terkenal di sini. Ada McDonald, ada KFC, ada CFC. Cuma bisanya digoreng. Indonesia ayam itu, diapain aja, diinjak kayak digeprek kayak dinodong kayak ayam diapa-apain. Ya kan? Coba ada warung tulisan ayam rodong. Saya langsung berpikir Tulung Agung. Serius itu. Pecel tumpang, Kediri. Karena lain. Sayurnya kasih tumpang, itu disebut dengan gastro. Artinya apa? Berapa jumlah bahan baku yang dari Kediri itu dibawa ke sini. Jadi di situ Anda belum menyebutkan yang dikirim ekspor ke Indonesia dari Indonesia itu biji kopi atau franchise. Tadi kan soalnya sebutkan kopi Indonesia itu lebih creamy, lebih ini. Kalau biji itu nggak bisa lebih creamy loh. Nggak ada. Yang creamy itu produk kan, ramen, ya kan? Kemudian rasa kopi Indonesia itu lebih begini. Itu setelah jadi end product toh. Kayak di Kalimantan itu ada Starbucks, ya kan? Ada orang di sini nanti bikin warung kopi Starbucks. Enggak apa-apa. Di sana bikin McDonald, ini jangan McDonald. Oke. Nah, itu nanti yang Anda gambarkan. Karena saya lihat kopi yang dikonsumsi oleh warga Afrika Selatan itu, kalau mau dipakai diplomasi Indonesia, Indonesia itu ada kopi Arabica. Tapi Indonesia itu yang laku di Eropa itu Robusta. Lebih ada kecut-kecutnya. Anda penggemar kopi? Penggemar kopi? Bisa membedakan kopi Robusta Arabica? Pernah minum kopi di kafe Kumitir? Ada kopi yang dari sini kebun apa namanya? Bukan yang Reken ada kopi, tapi enggak yang terkenal ini di sini di Darungan, Tanggul, Kayu Mas di situ Bondo, Kecamatan Arjasa, naik. Nah, itu kopi apa di sana? Arabica apa Robusta? Itu penduduk yang di bawah. Yang di atas itu punya PTP, Kebun Kayu Mas. Itu seluruh produknya terserah di Eropa. Sortirannya dibeli ABC. Khas. Saya ada di rumah itu, bijinya kemarin kirimnya ke teman dari sana. Ada kecilnya itu lain gitu. Ini Robusta. Kalau
di kafe Kumitir ada buat segini 20.000. Ustaz, di darunan sak biji, sak kulitnya diperam dulu, baru setelah agak terfermentasi dikeringkan, disangrai, itu kok diminum ada rasa wine-nya. Kenapa? Kan kecutnya tadi, kecutnya agak beda. Itu ya, bahan juga khas dari satu tempat, itu kemudian dikenal di banyak orang. Dia bisa menutupi isu. Jadi Jepang yang kita kenal dengan jahat, penjajah, ketemu Nobita, Jepang itu nggak jahat. Ninja Jepang yang kejam, yang diperankan oleh Jiwon itu, film assassin itu, orang Korea. Jadi film assassin main di Prancis. Ya, lucu ini ninja kok Jiwon, nah kan? Ninja itu kejam, kacau membentuk karakter sosok ninja itu kejam. Kemudian dia menjadi pemburu bayaran, ya kan? Tapi Jepang di Indonesia, ketika kita disuguhi Doraemon, Jepang nggak jahat belas. Hetoy Jepang itu, kadang nggak garap PR. Loh, akhirnya apa? Persepsi Indonesia tentang Jepang menjadi tidak jahat. Indonesia digambarkan mungkin orang Afrika Selatan nggak banyak tahu. Tahu loh. Orang Afrika Selatan itu melihat Indonesia tempatnya ulama. Ini Pak Fuad bisa koreksi ya. Yang sampai ke Afrika Selatan kita itu orang-orang Indonesia itu ulama. Di sana itu ada makam ulama besar asal Indonesia. Kalau di Jazirah Arab ada Al-Bantani itu orang Banten. Ulama itu. Jadi kita di Afrika itu kenal itu ulama. Berarti ini sudah bagus ya? Sudah bagus. Tapi untuk peningkatan hubungan, untuk enggak deh, kita bukan tujuan politik, tujuan ekonomi. Untuk ekspor biji kopi kita, maka ekspor biji kopi buat apa kalau tidak sampai ke hilirisasi end produknya? Maka dikirimkanlah barista, dikirimkan ke produk. Oh, minum kopi ala Indonesia, rasanya gini. Jadi pada saat orang buka kafe, ada tulisannya kafe Indonesia, oh ini pasti kopinya enak, agak kecut-kecutnya, ada rasa arabikanya, ada creaminya ya, katamu ada creaminya, ada juicy-nya. Biji kopi yang nggak bisa juicy kok. Ya dah. Jadi akan beda ketika senang dengan Indonesia, dengan kopi Indonesia, so peningkatan ekspor biji kopi. Anda lihat di dalam skrip ini kami tambahkan data perkembangan ekspor biji kopi. Sehingga pameran itu lebih ini. Ada bagusnya juga kalau misalkan ada testimoni penduduk Afrika. Apa yang Anda ketahui tentang Indonesia, kopinya enak. Nah itu baru diplomasi, gastrodiplomasi berarti. Kayaknya ini berujar Pak ya. Tapi nanti saya mengujinya kayaknya ya. Biasanya kan yang diundang di kolokium itu termasuk bagian dari pengujinya. Jadi Trindi nanti dicatat apa yang ditanyakan Pak Fuad. Jadi saya dengar itu memang itu penting. Kemarin Anda nggak lemah di situ. Ya tentang start awal dan start akhir bahaya. Inti gapnya itu di situ. Nah yang untuk ini yang Pak Fuad. Kalau nanti saya ketemu penguji lagi, saya sudah tidak akan bertanya ini, karena ini adalah bagian dari kekurangan yang harus Anda gambarkan. Jadi dari kerangka teori yang ditulis itu tidak sepenuhnya harus Anda penuhi. Tapi jika tidak ada beri pengkhususan, ya harus dipenuhi. Ngapain dipajang di situ kalau tidak ada dalam analisis? Itu ya. Tujuan diplomasi publik adalah bisa tujuan ekonomi, bisa tujuan politik. Dalam hal ini kita ingin melihatnya dari sisi tujuan ekonomi. Apa itu peningkatan jumlah ekspor biji kopi? Kenapa peningkatan jumlah orang mengenal Indonesia dari rasa robusta yang lebih kecut? Kenapa? Karena hampir semua kopi yang dikirim dari Uganda, terutama dari Ethiopia ya, itu kan tetangga dekat, ongkosnya lebih murah, terutama biji kopinya lebih murah. Tapi itu apa? Arabica.
So kalau Indonesia juga main Arabica di situ. Ya jelas kalah saing loh, kapalnya aja berapa. Ya kan? Harus main dengan cara lain. Kalau minum kopi apakah selalu harus Arabica? Tidak toh, ada kopi Robusta. Begitu ingat Robusta apa? Nah, ini yang lebih. Suara saya kok tambah? Dan saya belum minum, belum makan. Baik, saya kira itu yang dapat saya gambarkan dari presenter untuk judulnya apa tadi Pak? Oh, kok judulnya kok panjang banget ya? Judulnya panjang banget ya. Gitu. Diplomasi publik Indonesia. Oke, diplomasi publik Indonesia di Afrika Selatan. Main idenya itu ada di kopinya, dan di situ harus jelaskan. Kopi itu asalnya dari Ethiopia. Ethiopia itu tetangganya Afrika Selatan. Kenapa Indonesia kok mau masuk di situ? Nah, itu kan bisa munculkan kopi.